masing-masing berdoa. Doa selesai. Untuk materi pembelajaran hari ini, anak bisa simak. Jadi, materi bahwa itu menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang ada pada bab 2 ini adalah yang pertama, melalui pendekatan saintifik dengan melihat program ini sekaligus dapat menganalisis kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menyimpulkan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, menciptakan pokok kaidah negara yang fundamental dan menemukan makna alaminya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengembangkan sikap bekerjasama, berpeduli santun, dan percaya diri. Selanjutnya, kita akan memutarkan lagu Bagimu Negeri. Agar anak-anak memahami materi sebelumnya dan materi yang akan Bapak bahas hari ini, Bapak akan berikan link podcast hari ini. Linknya berupa Google Form. Silakan anak-anak buka handphonenya, Bapak akan bagikan link podcast hari ini. Silakan anak-anak kerjakan, Bapak berikan waktu 10 menit.
Oke anak-anak, untuk penyelesaiannya mungkin sudah selesai karena Bapak sudah cek dari berapa yang sudah dan berapa yang belum. Nanti untuk menyelesaikannya Bapak pilih lagi satu menit. Ya, Bapak akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Sub materi hari ini adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada hubungannya, ada dua ya anak ya. Dalam hubungannya itu dengan hukum Indonesia, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang pisah dari makna tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam hubungan dengan kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar. Itu adalah kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, proklamasi memuat pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, tindakan yang segera dilakukan. Nomor dua, alinea pertama itu adalah kemerdekaan hak segala bangsa. Yang kedua, perjuangan Indonesia telah sampai. Yang ketiga, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat itu adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan proklamasi. Itu adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan. Ini adalah gambar sedang mencetak teks proklamasi. Silakan anak-anak simak gambar yang Bapak bagikan pada layar. Ini adalah suasana sidang verifikasi yang pertama. Bapak akan lanjutkan untuk video sidang verifikasi. Yang pertama. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Jundi Chosakai. Tujuan utama dari pembentukan ini adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Mujanto menuliskan di buku Indonesia Abad ke-20 1988, sebenarnya BPUPKI punya tujuan yang saling menguntungkan, baik bagi Jepang maupun Indonesia. Dari kubu Indonesia, tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia usai kemerdekaan. Bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat itu terlibat dalam Perang Dunia II membutuhkan banyak dukungan. Dengan demikian, pada awalnya, pembentukan BPUPKI oleh Jepang tidak 100% tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan. Meski begitu, BPUPKI yang beranggotakan 67 orang ini mampu bekerja secara maksimal. Badan yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung KRT, Rajiman Wedio Diningrat ini tercatat telah melaksanakan 2 kali masa sidang. Pertama,
pada 29 Mei 1 Juni tahun 1945, yang menghasilkan Piagam Jakarta atau yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Sidang kedua pada 10–16 Juli tahun 1945 yang membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar UUD termasuk di dalamnya pembukaan UUD. Tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI pertama dan rumusan hasilnya. Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 di Gedung Cuosangiin, sekarang bernama Gedung Pancasila. Gedung ini berlokasi di Jalan Taman Pejambon nomor 6, Senen, Jakarta Pusat. Dalam sidang BPUPKI pertama, ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraian. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Di depan sidang, ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Berikut ini tokoh-tokoh yang memaparkan rumusan mereka dalam sidang BPUPKI pertama, sebagaimana dirangkum dari Saya Indonesia Saya Pancasila, Modul 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017. A. Muhammad Yamin. Pada sidang perdana ini, Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. B. Mer. Supomo. Kemudian, pada hari ketiga sidang BPUPKI pertama, atau pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mer. Supomo juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu meliputi persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. C. Ir. Soekarno. Sementara dalam sidang BPUPKI pertama hari terakhir atau tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi, katanya, yang dikutip dari Risalah BPUPKI, 1995 terbitan Sekretariat Negara RI. Paparan Soekarno tersebut pada akhirnya dirumuskan sebagai apa yang hari ini kita sebut Pancasila, dan kini ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni tahun 1945 sendiri diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Oke anak-anak, demikian untuk video sidang BPUPKI yang pertama. Bapak akan lanjutkan materi selanjutnya. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Oke anak-anak, di sini bisa lihat ya, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental itu start untuk fundamentalnya itu unsur dalamnya itu ada 2 yang menjadi dibentuk oleh pendiri negara. Yang kedua, dari segi isinya dilanjutkan memuat ketentuan yang tentang adanya tujuan negara, adanya besar. Yang kedua, bentuk negara Republik Indonesia. Yang keempat, adanya asas kewenangan. Seperti itu anak-anaknya. Untuk pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Lanjutkan ya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada 4 alinea. Yang pertama itu mengungkapkan ya suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Yang kedua mengungkapkan
aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Lalu yang kedua itu meningkatkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Yang B itu ya menunjukkan adanya kedaulatan dan kediaman penuh. Hal yang ketiga itu adalah juga memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Yang kedua menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang keempat itu menjelaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Yang ketiga menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Selanjutnya yang terakhir menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah keselamatan untuk makna dengan buka Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kelima, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang pertama itu menghendaki adanya persatuan bagi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga negara berdasarkan kedaulatan rakyat berdasarkan asas kedaulatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat negara berdasarkan atas ketuhanan yang bisa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan adil. Seperti itu ya semua untuk pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelumnya pelajaran hari ini berakhir, ini Bapak punya link atau space untuk silakan Anda jawab. Bapak akan bagikan linknya lewat HP Anda masing-masing atau lewat di Android. Silakan anak-anak. Pak berikan waktu 15 menit. Oke anak-anak, Pak kita sudah cukup ya, karena sudah waktunya. Pak akan lanjutkan atau akan simpulkan namanya dari pembelajaran hari ini ya. Siapa yang bisa menjawab atau bisa menyimpulkan anak-anak untuk pelajaran yang berkaitan dengan mengenai makna pembukaan yang dasar tahun 1945. Dari pembelajaran yang Bapak berikan semua, ini bisa disimpulkan bahwa makna pendidikan pembukaan yang dasar dari Indonesia itu sangat berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan sudah berkali ya tahun 1945, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sangat penting ya, sangat fundamental yang bisa anak-anak tingkatkan lagi ya. Bagi kita semua sebenarnya itu sangat bermanfaat anak semuanya, karena kita dan hukum itu wajib ya anak semuanya mengingatkan ya untuk beberapa pentingnya pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia pada negara Indonesia. Demikian anak-anak untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum
silakan anak-anak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anak kegiatan lagi untuk minggu depan. Kita akan ketemu lagi di pelajaran di bagian B ya anak-anak, pendidikan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti itu anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak semua, sampai jumpa minggu depan.